Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pagi ini aku mau masak mie rebus nih buat sarapan aku dan juga buat sarapan suamiku. Karena kemarin ada sisa telur rebus di kulkas, dikasih sama tetangga ya. Dikasih nasi punggahan gitu dan ada telur rebusnya gitu, belum aku makan dan aku simpan di kulkas, baru mau aku makan sekarang bareng sama mie rebus. Dan tentunya kalau habis masak-masak gitu tuh dapurku selalu berantakan ya. Ya meskipun itu cuma masak mie rebus doang, kan kelihatannya simple banget ya masak mie rebus doang, tapi itu berantakannya minta ampun. Pokoknya bikin aku pusing deh lihatnya kalau habis masak itu dapurku selalu berantakan seperti kapal pecah. Karena aku tuh bukan ibu rumah tangga yang pinter-pinter banget mengatur waktu, eh, mengatur rumah supaya rapi dan bersih. Itu aku tuh gak pinter-pinter banget. Aku tuh tergolong ibu rumah tangga yang sedikit agak pemalas gitu ya. Kalau habis masak nih kayak gini tuh aku nggak langsung buang ke tempat sampah gitu. Aku taruh di lantai, jadinya tuh lantainya tuh jadi berantakan banget seperti kapal pecah. Dan aku tuh terkadang suka ngerasa pusing sendiri dan kesel sendiri lihat dapurku yang berantakan banget ya. Ya tapi sebelum anak-anakku pulang sekolah, dapur udah aku beresin, udah aku bersihin, jadi mereka nggak lihat aku pas masak terus dapurnya berantakan, itu mereka nggak lihat ya. Dan bahkan kalau anak-anak aku habis masak telur atau masak mie rebus, bungkusnya berantakan di lantai gitu tuh suka aku marahin gitu. Kalau habis masak itu diberesin, disapu, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Kalau nggak mau beresin nggak usah masak gitu. Aku selalu ngomel kayak gitu sama anak-anak aku. Ya karena kalau lihat rumah berantakan tuh bikin kepalaku pusing ya. Kadang tuh aku suka malu sendiri kalau semisal pagi-pagi itu ada tetanggaku main ke rumah, atau ada teman main ke rumah, atau ada saudara main ke rumah, dan rumahku tuh belum aku beresin, masih berantakan. Semua barang-barang sampah masih berantakan, masih berserakan, belum aku beresin tuh sebenarnya tuh aku malu banget ya. Cuman tuh aku tuh bukan tipe ibu rumah tangga yang apa sih namanya ya, yang cekaten itu apa sih ya, yang kerjaannya tuh cepat gitu, maksudnya loh apa sih bahasanya, pokoknya itulah. Aku tuh nggak bisa kerja cepat gitu loh. Aku tuh selalu lelet. Pekerjaanku tuh selalu lelet lelet banget. Aku tuh nggak bisa kayak ibu-ibu rumah tangga yang lainnya gitu loh, beberes rumah itu dalam waktu 1 jam itu udah beres gitu. Aku tuh nggak bisa, aku tuh butuh waktu berjam-jam buat beresin rumah gitu. Aduh pokoknya pusing deh kalau lihat rumah berantakan ya. Nah nih aku mau bikinin mie rebus buat suamiku dulu, karena dia nggak suka yang rasa soto, jadi yang rasa soto nanti buat aku aja. Suamiku tuh sukanya mie kuah yang rasa ayam bawang gitu. Dan ini airnya nggak aku ganti karena suamiku tuh nggak suka kalau airnya diganti ya, katanya tuh jadinya nggak enak gitu karena kuahnya tuh terlalu jernih gitu, makanya nggak aku ganti. Dan sebenarnya sih emang iya ya, kalau bikin mie rebus itu kalau diganti airnya tuh rasanya jadi beda ya. Cuman tuh sebaiknya diganti apa enggak sih teman-teman kalau bikin mie rebus? Aku kalau bikinin mie rebus buat anak-anak aku selalu aku ganti airnya, tapi kalau buat aku sendiri atau buat suami tuh nggak aku ganti. Karena tuh rasanya emang beda banget ya kalau diganti airnya sama enggak itu. Menurut aku tuh masih enakan yang nggak diganti airnya gitu.
Nah nih mie rebus suamiku udah jadi ya. Siap untuk dihidangkan buat sarapan suamiku. Nah di situ tuh ada terong ungu juga karena rencananya tuh nanti aku mau masak terong gitu. Aku mau numis terong gitu. Eh, tapi tuh aku mau numis apa-apa sih? Oseng apa-apa sih? Aku tuh kalau masak terong tuh nggak bisa yang aneh-aneh gitu. Paling cuma aku masak oseng-oseng gitu, bukan tumis ya. Kalau tumis bukan ya, masak oseng-oseng kali ya. Nah pokoknya itulah, pokoknya aku tuh nggak bisa masak yang aneh-aneh. Nah nih aku mau siapin juga air putihnya buat minum suamiku, karena kalau habis makan tuh kalau nggak minum tuh rasanya gimana gitu ya. Nah sebenarnya tuh aku tuh masih belum terbiasa bikin konten memasak ya. Ini tuh pas lagi bikin konten memasak ya, dapurnya terlihat bersih ya, terlihat rapi gitu. Tapi sebenarnya di balik semua itu tuh sebenarnya dapurku tuh berantakan banget, tau gak sih, seperti kapal pecah. Dah pokoknya aku tuh pusing lihatnya, dan terkadang tuh aku malu kalau ada temen yang tiba-tiba masuk rumah gitu, main gitu, ada tetangga main gitu dan rumahku berantakan tuh sebenarnya tuh aku malu banget ya. Cuman ya gimana lagi ya. Sebenarnya sih aku tuh pengen banget bangun pagi ya, beresin rumah gitu. Cuman tuh meskipun udah aku beresin pagi tuh, siang dikit kalau aku udah mulai masak pasti tuh berantakan lagi. Makanya tuh sekalian aja aku beresinnya kalau udah selesai masak gitu, baru aku beresin gitu. Nah nih tinggal mie rebusku, aku pakai telurnya dimasukin aja ke sini, dan nanti mau aku tambahin telur rebus yang sisa buat suamiku tadi, karena sayang kalau nggak dimakan ya. Nah ini aku bikin mie rebusnya tuh yang rasa soto gitu, karena anak-anak aku tuh nggak suka yang rasa soto, dan suamiku juga nggak suka yang rasa soto. Terus karena kalau nggak dimakan itu sayang ya, karena ini tuh dikasih sama saudaraku gitu kemarin, pas ada acara punggahan gitu kan, dikasih berkatnya itu mentahan, ada mie rebusnya gitu, kalau nggak dimasak kan sayang gitu ya. Nah nih aku udah selesai masak mie rebusnya, sekarang aku tinggal mau sarapan dulu. Ini mie rebus buat suamiku telurnya cuma satu, dan ini aku pakai telur dua ya, supaya kenyang, karena habis ini aku mau beberes rumahku yang super berantakan. Nah nih habis makan mie rebus aku langsung beresin dapurku yang berantakan banget seperti kapal pecah ya. Ini tuh baru aja masak mie rebus udah berantakan kayak gini, apalagi masak yang lainnya. Aku nggak bisa ngebayangin gimana berantakannya. Nah nih aku ambilin dulu sayuran yang tadi sisa buat masak, dan tadi itu aku habis belanja sayuran juga, ada tomat, ada daun bawang gitu. Nih aku mau masukin ke kulkas, dan ini sampahnya juga mau aku ambilin dulu, aku masukin ke kantong kresek, habis itu nanti baru mau aku sapu. Tapi sebelumnya ini sampahnya aku buang-buangin dulu ya. Sebenarnya tuh aku pusing banget kalau lihat rumah berantakan kayak gini ya, cuman tuh kadang tuh aku suka males gitu beresinnya. Karena aku bukan tipe ibu rumah tangga yang suka beberes gitu. Nah ini ada kantong kresek yang tadi buat tempat sayuran, pas aku belanja di tukang sayur aku simpenin aja di situ ya, di bawah kompor.
nanti itu bisa buat bikin tempat sampah gitu, buat naruh-naruh sampah gitu. Nah ini tuh kalau aku habis ngonten gitu, habis bikin video masak-masak gitu tuh, keranjang tempat bumbu aku taruh di lantai dulu karena sempit kan tempatnya, supaya nggak sempit aku taruhin ke lantai dulu. Nah nih juga aku tadi tuh habis masak terong juga. Setelah aku bikin mie rebus tuh sebenarnya aku tadi habis masak terong juga aja, tapi nggak aku videoin ya karena takut nanti durasinya semakin panjang. Nah nih udah aku beresin semua yang berantakan di lantai, sekarang tinggal beresin meja kompornya nih, aku lap-lapin dulu. Jangan salfok sama meja komporku yang sudah tidak layak pakai ya, itu keramiknya tuh pecah ya, aku belum sempet gantinya karena belum ada dananya. Soalnya kalau harus diganti yang baru itu kan harusnya dicopotin semua ya, dan itu harus nyuruh tukang gitu, dan pastinya kalau nyuruh tukang itu nggak selesai sehari ya, pasti butuh waktu sekitar 3 hari 4 hari gitu, dan aku belum punya dana buat bayar tukang, jadi seadanya dulu aja lah. Yang penting masih bisa dipakai. Nah ini ya, aku tadi pagi tuh sebenarnya habis cuci piring juga ya, tapi belum sempat aku masukin ke lemari. Nah ini aku mau masukin cucian piring yang udah bersih, aku mau taruhin ke lemari dulu supaya terlihat agak rapi. Dan habis ini aku mau cuci ini, ada cobek, ada teflon, dan ada talenan juga, karena tadi kan aku habis masak terong ya, jadinya tuh banyak tempat kotornya yang harus aku cuci juga. Nah ini tuh sebenarnya tuh aku males banget kalau habis masak beberes kayak gini ya, cuman ya gimana lagi ya, mau nggak mau tuh harus diberesin ya, kalau nggak diberesin ya rumah jadi berantakan kayak kapal pecah, dan pasti malu-maluin banget kalau ada orang yang masuk rumah gitu ya, ada tetangga yang main, ada yang teman yang main, ada saudara yang main gitu, kalau rumahnya berantakan kan kita sendiri yang malu ya kalau nggak diberesin. Jadinya tuh meskipun sebenarnya aku males banget, jadi ya mau nggak mau harus aku cuci, harus aku beresin supaya rumahnya terlihat lumayan agak rapi ya. Terkadang tuh aku suka dibantuin sama putri kecilku nyuci piring gitu, karena tuh dia tuh anaknya tuh suka kebersihan ya, suka kerapihan, gak seperti kayak emaknya gitu yang sukanya berantakan. Dia tuh suka banget ngomelin aku, marah-marah sama aku gitu kalau lihat aku berantakan. Apalagi kalau kamar dia yang berantakan tuh dia suka marahin aku. Dia tuh suka ngomel-ngomel, nah ini tuh gimana sih, cucian piring gak dicuciin, berantakan kayak gini. Kadang dia juga marah-marah, "Ma ini tuh dilipetin dong bajunya." Baju yang habis aku angkatin dari jemuran gitu kan, suka aku taruh di kamar putri kecilku ya. Kalau nggak aku lipetin tuh dia suka marah-marah gitu, "Kamarku tuh jadi berantakan nih, nanti ini bajunya apalah aku buangin loh kalau nggak dilipetin," gitu. Ya sebenarnya tuh enak juga ya kalau rumahnya rapi, bersih, nggak berantakan, tuh enak juga dipandang mata. Semisal ada tetangga yang main masuk ke rumah, ada saudara, ada teman juga nggak malu-maluin kalau rumahnya rapi, nggak berantakan ya. Cuman tuh ya itu kadang tuh aku tuh malas banget beres rumah gitu, tapi ya mau nggak mau harus diberesin supaya nggak berantakan, supaya terlihat rapi gitu ya. Nggak begitu bagus-bagus banget, tapi kalau rumahnya rapi
rapi, meskipun rumahnya sederhana, kalau dalamnya rapi itu kan jadi enak juga dipandang matanya ya.